Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Juanda dengan NIM 2010711003, mahasiswa Universitas Andalas, jurusan Ilmu Sejarah. Kali ini saya akan membahas tentang konflik antara Ukraina dengan Rusia yang terjadi dalam isu peperangan dalam beberapa pekan yang lalu. Rusia benar-benar menyerang Ukraina. Perang kemudian ditandai dengan ledakan di sejumlah kota di Ukraina, termasuk ibu kota Kiev, Odessa, Kharkiv, dan Mariupol. Hingga kini perang masih berlangsung meski pembicaraan damai tengah dilakukan kedua negara. Gencatan senjata belum terjadi. Bagaimana kronologi perang terjadi? Isu serangan Rusia ke Ukraina sudah bergulir sejak November 2021 yang lalu. Sebuah citra satelit menunjukkan penumpukan baru pasukan Rusia di perbatasan dengan Ukraina. Moskow diyakini Barat memobilisasi 100.000 tentara bersama dengan tank dan perangkat keras militer lainnya. Intelijen Barat menyebut Rusia akan menyerang Ukraina. Rusia menyangkal hal tersebut, namun santer beredar. Negeri Putin akan menyerang 16 Februari. Apalagi latihan militer besar-besaran juga dilakukan, termasuk di lautan dan negara tetangganya, Belarusia. Meski ramalan pertama tak terjadi, intelijen Estonia, negara NATO di Eropa Timur, tetap memberi peringatan serang mungkin akan dilakukan secara terbatas, menggunakan kelompok milisi di Donbas, Ukraina Timur, yang memberontak ke pemerintah dan selama ini disokong Rusia. Puncaknya adalah 21 Februari 2022. Putin memberi pengumuman mengakui kemerdekaan milisi Donbas, Republik Rakyat Donetsk (DPR) dan Republik Rakyat Luhansk (LPR). Pada saat itu, dekret pengiriman pasukan dengan dalih menjaga keamanan juga ditandatanganinya. Sehari setelahnya, parlemen Rusia menyetujui mobilisasi tentara yang diusulkan Putin. Persis 24 Februari, Putin tiba-tiba mengumumkan operasi militer. Serangan dilakukan di sejumlah kota. Barat menyerbunya invasi. Amerika Serikat dan sekutu menyebut Rusia melanggar kedaulatan negara lainnya. Sebenarnya, dulu Ukraina rapat dengan Rusia. Namun pemimpin Ukraina yang sekarang lebih dekat ke Barat dan ingin menjadi bagian NATO. Padahal ketika Perang Dingin terjadi, sebelum 1990, orang-orang Ukraina dan Rusia bersatu dalam sebuah negara federasi bernama Uni Soviet, negara komunis yang kuat di zaman itu. Uni Soviet setelah Jerman kalah dan Perang Dunia II selesai, memiliki pengaruh di belahan timur Eropa. Tak heran jika negara-negara di benua Eropa bagian timur juga menjadi negara-negara komunis. Pada 1991, Uni Soviet dan Pakta Warsawa bubar. Di tahun yang sama, Ukraina memberi suara untuk kemerdekaan diri dari Uni Soviet dalam sebuah referendum. Presiden Rusia Boris Yeltsin pada tahun itu menyetujui hal tersebut. Selanjutnya, Rusia, Ukraina, dan Belarusia membentuk Commonwealth of Independent States (CIS). Namun perpecahan terjadi. Ukraina menganggap bahwa CIS adalah upaya Rusia untuk mengendalikan negara-negara di bawah kekaisaran Rusia dan Uni Soviet. Pada Mei 1997, Rusia dan Ukraina menandatangani perjanjian persahabatan. Hal tersebut adalah upaya untuk menyelesaikan ketidaksepakatan. Rusia diizinkan untuk mempertahankan kepemilikan mayoritas kapal di Armada Laut Hitam yang berbasis di Crimea, Ukraina. Rusia pun harus membayar Ukraina biaya sewa karena menggunakan pelabuhan Sevastopol. Hubungan Rusia dan Ukraina memanas lagi sejak 2014. Kala itu muncul revolusi menentang supremasi Rusia. Massa anti pemerintah berhasil melengsarkan mantan presiden Ukraina yang pro-Rusia, Viktor Yanukovych.
Kerusuhan bahkan sempat terjadi sebelum berdamai di 2015 dengan kesepakatan Minsk. Revolusi juga membuka keinginan Ukraina bergabung dengan Uni Eropa, UE, dan NATO. Ini mengutip Al Jazeera, membuat Putin marah karena prospek berdirinya pangkalan NATO di sebelah perbatasannya. Hal ini juga didukung makin eratnya hubungan sejumlah negara Eropa Timur dengan NATO. Sebut saja Polandia dan negara-negara Balkan. Saat Yanukovych jatuh, Rusia menggunakan kekosongan untuk mencaplok Crimea di 2014. Rusia juga mendukung separatis di Ukraina Timur, yakni Donetsk dan Luhansk, untuk menentang pemerintah Ukraina. Sebelum perang benar-benar terjadi, Putin sempat mengajukan tuntutan keamanan yang terperinci kepada Barat. Salah satunya poinnya meminta NATO menghentikan semua aktivitas militer di Eropa Timur dan Ukraina. Rusia meminta aliansi tersebut untuk tidak pernah menerima Ukraina atau negara-negara bekas Soviet lainnya sebagai anggota. Dalam wawancara eksklusif dengan CNBC Indonesia 16 Februari, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Georgievna Vorobyeva, mengatakan hal tersebut. Dalam hal tersebut, ia mengatakan, "Kami melihat ekspansi NATO yang telah berjalan selama 30 tahun lebih. Dan kini infrastruktur NATO makin dekat ke perbatasan kami," jelas dalam wawancara di kala itu. Pada situasi ini, Ukraina hanya dijadikan alat untuk mengobarkan informasi perang terhadap Rusia. Sementara negara kami tengah mengupayakan diplomasi. Pihak Barat terus mengobarkan informasi perang dan menciptakan ketegangan di perbatasan Rusia-Ukraina. Sebenarnya tidak ada yang terjadi, dan kami tidak berniat untuk menyatakan perang terhadap Ukraina. Tolong jangan salah paham. Kami justru menganggap Ukraina sebagai saudara kami. Ujarnya lagi. Memerangi Ukraina adalah gagasan yang tidak masuk akal bagi kami. Kala itu, ia pun membeberkan NATO telah melakukan 5 fase ekspansi di Eropa Timur, dari tahun 1999 hingga 2020. Jika ditelaah lebih dalam, menurut The Conversation, Ukraina telah berminat dengan NATO sejak 1992. NATO bahkan sempat membentuk komisi khususnya urusannya dengan Ukraina pada 1997, yang menyediakan forum diskusi masalah keamanan guna memajukan relasi kedua belah pihak. Keinginan masuk NATO juga disebutkan kembali mantan Presiden Ukraina, Leonid Kuchma, yang kepemimpinannya berakhir 2005. Namun sayang, saat mantan Presiden Viktor Yanukovych, politikus pro-Rusia, berkuasa di 2010, proses terhenti. Di tahun 2014, keinginan kembali menjadi anggota makin tinggi. Salah satu penyebabnya adalah Rusia sendiri. Hanya dalam beberapa hari, pasukan Rusia berhasil menduduki seluruh wilayah semenanjung Crimea dengan dibantu pasukan pemberontak anti-pemerintah. Putin awalnya menyangkal kelompok tersebut adalah tentara Rusia, tetapi akhirnya mengakui para pemberontak merupakan bagian dari tentara Moskow. Setelah penduduknya itu, Rusia melakukan referendum di Crimea. Sayangnya, tidak ada pengamat internasional ataupun jurnalis yang memantau. Bagi Ukraina, menjadi anggota NATO akan secara signifikan meningkatkan dukungan militer Ukraina dari pihak luar, termasuk Amerika Serikat. Meski ini memungkinkan NATO melancarkan kegiatan militer di Ukraina atau atas nama Ukraina, yang pasti tak disukai oleh Rusia. Lantas bagaimana dengan pandangan terhadap perang Rusia dan Ukraina, dan peran apa yang bisa dilakukan oleh Indonesia terhadap konflik tersebut? Di tengah konflik Rusia versus Ukraina, Indonesia punya kesempatan untuk memainkan perannya sebagai negara yang menganut prinsip bebas aktif dalam politik luar negerinya. Untuk memahami bagaimana peran itu akan dan mesti dimainkan, publik dapat menyimak pandangan penjabat di Kementerian Luar Negeri dan pengamat politik internasional. Pandangannya berupa
masukan buat langkah RI dapat memberikan kontribusi bagi solusi konflik Rusia versus Ukraina. Itu diuraikan di bawah ini. Namun sebelumnya, perlulah menengok sekilas momen prakonflik kedua negara itu. Sebagai sebuah negara yang menjunjung tinggi prinsip bebas aktif dalam hubungan luar negeri, Indonesia juga menegaskan konsistensinya dengan prinsip tersebut dalam krisis Ukraina. Bebas aktif yang dimaksud bukan berarti netral aktif, tetapi juga dengan memberikan kontribusi baik dalam bentuk pemikiran maupun bentuk terhadap penyelesaian konflik. Prinsip bebas aktif yang dijunjung Indonesia tidak identik dengan sikap netral, melainkan bebas bersikap sesuai dengan kepentingan nasional. Selain itu, sikap Indonesia itu juga bukan sekadar mengikuti negara lain, melainkan upaya untuk menyuarakan pentingnya penghormatan terhadap norma hukum internasional. Indonesia akan terus mendorong dihentikannya penggunaan kekuatan, sehingga semua pihak dapat menyelesaikan sengketa. Indonesia juga menilai bahwa langkah terbaik terhadap situasi di Ukraina saat ini adalah dengan deeskalasi, sehingga proses perundingan dapat berjalan lebih efektif dan memungkinkan dibukanya jalur kemanusiaan. Terkait posisi Indonesia dalam konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, pemerintah menegaskan bahwa Indonesia tetap menjalin hubungan baik dengan Rusia dan Ukraina karena kedua negara tersebut adalah sahabat Indonesia. Dilihat lagi bagaimana perang dari Rusia dan Ukraina tersebut dimulai dengan Ukraina yang ingin bergabung dengan NATO, sehingga menyulut sebuah kemarahan dari pemerintah Rusia terhadap keputusan Ukraina tersebut yang membangun pangkalan tersebut di perbatasan Rusia dan Ukraina. Belum lagi dengan konflik pemisahan dari dua kelompok wilayah Ukraina yang dicaplok oleh Rusia. Dalih-dalih untuk pemindahan kekuasaan melalui Ukraina dan Rusia, sehingga perebutan kedua wilayah tersebut menjadi sebuah konflik utama dari perang antara Rusia dengan Ukraina tersebut. Dengan demikian, bagaimana Indonesia berperan aktif dalam meredakan konflik yang terjadi antara Rusia dengan Ukraina, sesuai dengan penyesuaian dan langkah yang diambil Indonesia, dan agar konflik tersebut antara Ukraina dengan Rusia ditemukan titik terangnya. Begitulah gambaran dari perang antara Rusia dengan Ukraina, bagaimana konflik itu terjadi dan bagaimana itu dimulai. Itu semua tampak dari apa yang sudah saya bacakan sendiri. Saya harap kepada para penonton yang membaca video saya, semoga dapat diambil beberapa poin penting dari apa yang telah saya sebutkan. Saya Juanda, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.